Halo Gadgeters, Hadi di sini dan ini adalah Samsung Galaxy S23 Ultra. Ya, sebelum Lebaran, HP ini udah dapat update yang sangat penting, update yang memungkinkan dia bisa Galaxy AI. Saya sebut penting karena Galaxy AI ini sebelumnya cuma ada di Galaxy S24 series sebagai nilai jual utama, sebagai pembeda, sebagai highlight, sesuatu yang eksklusif yang gak ada di HP-HP lain, termasuk pendahulu-pendahulunya. Cuma sekarang Galaxy S23 series juga udah dapat Galaxy AI. Saya sebut series karena ternyata bukan cuma Galaxy S23 Ultra yang dapat, tapi juga Galaxy S23 Plus, S23 varian reguler yang basic itu yang kecil, sama Galaxy S23 FE yang harganya setengah dari ini. Ini menarik karena ya belum 6 bulan ya, baru sekitar 3 bulanan, tapi ternyata udah diwariskan ke pendahulu-pendahulunya dari S24 ke S23. Ini sebetulnya agak kontras ya kalau kita bandingkan dengan pesaingnya Samsung kayak Apple. Apple kalau di iPhone terbaru ada fitur penting, fitur yang jadi nilai jual utama, fitur yang jadi pembeda, itu biasanya nggak langsung diwariskan ke pendahulu-pendahulunya. Kayak iPhone 15 ke iPhone 14 misalnya, itu nggak langsung. Bahkan beberapa mungkin nggak akan diwariskan sama sekali gitu. Ini sesuatu yang menarik sih langkah Samsung untuk secepat ini dalam kurun waktu hanya sekitar 3 bulanan udah dapat di Galaxy S23 Ultra, si Galaxy AI-nya ini. Ya, cuma jangan salah paham, saya tahu update Galaxy AI di Samsung Galaxy S23 Ultra adalah sebuah keniscayaan, sesuatu yang sudah dikonfirmasi oleh Samsung dari jauh-jauh hari. Cuma memang timingnya belum ada waktu itu, dan saya nggak nyangka bakal secepat ini. Kalau ditanya idealnya kapan, saya sih ngelihat idealnya tuh ya pas paling cepat ya, HP Fold berikutnya keluar, HP lipat berikutnya keluar. Ya itu sekitar 3 bulan lagi kalau melihat dari timeline si Fold 5 dan si Flip 5 tahun lalu ya. Cuma mungkin memang Samsung punya rencana lain. Oke, jadi ada apa aja yang baru setelah update One UI terbaru di S23 Ultra ini? Barengan sama Arya ya. Ya, One UI 6.1 bisa dibilang bukan upgrade yang gede banget ya. Kayak upgrade dari One UI 4 ke 5 atau 5 ke 6. Tapi tetap sih, ada beberapa polisan menarik di tampilan barunya ini. Contohnya di menu custom lock screen ya, yang mana sekarang kita tuh bisa sulap foto atau gambar kita tuh jadi semacam bingkai kayak gini. Apalagi kalau gambar kita tuh punya semacam deep effect ya. Di sini kita tuh bisa geser-geser posisinya seolah-olah keluar frame dan jadi ala-ala 3 dimensi gitu. Nah, biar makin cakep, custom lock screen yang baru ini juga bisa kita combine pakai efek-efek yang menarik ya di sini. Mulai dari efek blur, monochrome, sampai efek-efek ala kena cat minyak kayak gini. Nah, masih di tampilan lock screen, sekarang kita juga bisa nambahin widget ya di sini. Dan ini maksimal bisa sampai 4 widget. Tapi kalau saya sih lebih straight pasang 3 widget aja. Dengan salah satu widgetnya ini ukurannya lebih gede. Ini biasanya saya pakai buat nampilin agenda. Terus dua sisanya tuh biasanya saya pasangin info widget cuaca dan juga kondisi UV terkini. Terus di bagian jam di lock screen ini sekarang kita juga bisa gonta-ganti fontnya secara lebih bebas. Karena di One UI sebelumnya itu hanya terbatas sama pilihan font yang ada gitu by default. Nah sekarang kita juga bisa ngedownload font dari Galaxy Store ya. Yang mana ini ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Tapi khusus di Samsung seri kelas atas ya, termasuk S23 Ultra, update One UI 6.1 ini juga ngeboyong fitur privilege di menu wallpaper-nya, yang sekarang bisa di-generate pakai AI. Nah, ini masuk aja ke pengaturan wallpaper dan pilih yang kreatif. Di sini ada pilihan wallpaper yang tematik nih, mulai dari gambar imajiner, pemandangan, sampai batu-batuan. Dan di sini kita juga dikasih pilihan ya untuk ubah objek di wallpaper-nya. Dan sama AI-nya, itu bakal di-generate supaya jadi wallpaper yang estetik. Tapi ini kok kayak fitur yang nanggung banget ya, dimana kita tuh cuma dikasih pilihan Anda. Dan kita nggak bisa generate wallpapernya sendiri dari prompt yang kita bikin. Padahal di HP sejutaan ada loh yang bisa. Oh ya, buat yang suka ngoprek tampilan One UI pakai Good Lock, ada kabar gembira nih. Jadi abis update One UI 6.1, ini ada beberapa pembaruan sih di beberapa modul. Yang saya temuin ya di modul Home App ya, dimana kita tuh sekarang bisa ubah ukuran icon aplikasi. Ya, setelah sekian purnama akhirnya One UI bisa nge-resize icon apps kayak gini. Karena yang sebelumnya tuh saya cukup iri sama UI brand-brand lain ya, yang udah bisa duluan. Terus kalau kita biasa pakai always on display atau AOD, sekarang tuh kecerahannya juga bisa diatur ya. Karena pengalaman pakai AOD dan di bawah terik matahari itu biasanya kan relatif redup ya layarnya dan jadi nggak kebaca dengan jelas.
Nah, kalau nggak pengen ribet sih tinggal set auto aja, di mana kecerahannya nanti bakal di-set otomatis sesuai dengan kondisi sekitar. Nah, kalau untuk pemakaian harian, One UI 6.1 di HP ini bisa saya bilang nyaris perfect ya. Dan so far sih saya belum nemuin bugs yang ngeganggu banget. Ini software enteng, ketemu mesin gaspol, Snapdragon 8 Gen 2, memang nyenengin banget sih. Apalagi kalau buat ngerjain tugas-tugas yang berat, ini udah lancar lah. Dan yang saya suka kan One UI 6.1 ini juga ngenalin multi window yang sekarang tuh lebih fleksibel buat dipakai multitasking. Ini tinggal kita tarik aja aplikasi dari Edge Panel, udah bisa nampilin multi window, yang mana kita juga bisa atur ukuran gede kecilnya dan posisinya juga. Dan ini segampang drag and drop doang. Samsung nih sadar banget ya sama kebiasaan jelek kita yang ngecas HP overnight atau ditinggal tidur semalaman. Yang mana ini pelan-pelan bikin baterai life HP kita tuh bakal turun. Sebelumnya sih udah ada langkah preventif ya dari Samsung dengan ngebatasin charging itu maksimal 80%. Ya itu ada opsinya di One UI sebelumnya. Tapi buat saya pribadi, saya bakal jarang pakai fitur itu tuh. Karena ya kalau saya pakai HP dan startingnya nggak 100%, itu tuh kayak nanggung gitu ya. Dan baru dipakai setengah hari, itu udah lowbat lagi. Nah, di One UI 6.1 ini tuh kita dikasih opsi ya buat ngatur kapan daya diputus dari charger secara otomatis pas kita tidur. Dan dia bakal lanjut ngecas sampai full menjelang kita bangun. Untuk case kayak gini, kita bisa pilih yang mode adaptif ya di settingan baterai. Dan di sini tuh pelan-pelan sistemnya tuh bakal mempelajari jam-jam kita bangun tidur buat ngelola siklus chargingnya tadi. Oke, itu tadi fitur-fitur baru di One UI 6.1 yang sebenarnya sih nggak sepenuhnya eksklusif ya buat Samsung seri S, termasuk di S23 Ultra ini. Tapi ya juga bisa dipakai di Samsung seri A yang juga udah update ke One UI versi terbaru. Tapi ada satu baron besar nih di One UI 6.1 yang memang ini ada harga ada rupa ya. Dan ini hanya eksklusif nih HP-HP Samsung kelas atas. Ya, ini dia Galaxy AI. Ya, Galaxy AI yang sebelumnya jadi jualan utamanya S24 series, sekarang tuh udah bisa dinikmati di kakak-kakaknya ya, termasuk di S23 Ultra ini. Jadi update One UI 6.1 itu bisa dibilang semacam pintu gerbangnya lah buat Samsung masukin fitur-fitur Galaxy AI di perangkat kelas atasnya Samsung tapi yang keluaran lebih lama. Makanya kalau dilihat ukuran file size-nya itu tuh memang lebih gede ya daripada file size di Galaxy A yang emang nggak kebagian. Nah, habis update, kita tuh langsung diarahin ya buat nyobain circle to search-nya yang fenomenal. Jujur, di awal-awal fitur ini dikenalin, saya tuh nganggep ini ya Google Lens aja yang dibikin lebih fancy. Ya segala pakai gimmick ngelingkarin gambar, toh fungsinya juga sama-sama buat nyari tahu info dari suatu gambar yang ada di HP kita. Tapi pas udah dicobain langsung, ini Google Lens versi naik kelas sih bisa saya bilang. Karena akurasinya buat nyari tahu info di gambar itu tuh lebih mantep. Kayak kemarin pas saya bawa bisnis trip ke Solo waktu ada kerjaan di sana, fitur ini tuh lumayan ngebantu ya ngejawab rasa kepo saya sama apa yang saya lihat di sana. Mulai dari nyari tahu kain-kainan apa yang ada di pameran, terus nama patung gede di jalan raya ini, terus nembak makanan khas di sana, sampai nyari tahu nama gedung atau bangunan bersejarah di sana. Ya, ini segampang lingkerin atau tinggal tap doang sih. Oh ya, lewat circle to search ini kita juga jadi bisa nyalin teks di foto yang sebelumnya tuh nggak memungkinkan ya buat dicuplik manual. Ini tinggal di tap aja dan udah auto ngeblok teks yang ada di gambar. Lanjut, bagian yang saya suka dari Galaxy AI yang sekarang juga udah dilunsurin di S23 series, itu ada nih generative edit yang ada di galeri. Asli sih, ngedit foto pakai bantuan AI itu nggak pernah segampang dan semenyenangkan ini. Tadinya saya mikir sih, pakai HP kayak S23 Ultra ini yang kameranya superior, ya hasilnya udah auto dewa lah. Mau dipakai ngezoom 3-10 kali, hasilnya udah paripurna, terus mau dipakai yang ultra wide banget itu juga masih cakep. Ya nyaris nggak ada cacat lah buat kamera HP ini gitu. Tapi ya mau sebagus apapun hasil fotonya, kalau kondisi pas kita foto itu nggak proper, ya ini bisa bikin PR juga sih. Kayak misalnya pas kita pengen ambil foto di pameran kayak gini nih. Ini ada aja orang yang masuk frame ya, dan rasanya pengen langsung auto hapus aja orang-orang di sini. Nah ini gampang banget ya, tinggal tap edit, terus pilih icon Galaxy AI di bawah. Ini tinggal tekan tahan aja orang yang mau dihapus, atau objek yang mau dihapus, atau bahkan kita juga bisa geser-geser nih ke tempat yang lain. Terus klik buat, dan area yang kehapus tadi tuh bakal langsung diisi sama generatif AI-nya. Atau misalnya kita lagi dapat framing objek patung Semar nih yang lagi cakep nih ya. Tapi malah bayangan kita juga masuk frame, gara-gara kita ngebelakangin matahari. Nah ini bisa dihilangin juga ya pakai generatif edit ini.
Tapi tetap sih buat saya AI di Galaxy ini tuh yang paling sakti ya pas harus ngelurusin foto kayak gini. Ini area yang kosong karena foto otomatis diperluas, itu tuh bakal langsung diisi pakai generatif AI-nya. Cakep sih ini. Nah, saking fokusnya sama fitur editing foto pakai bantuan AI di sini tuh, saya hampir ke-skip ya sama salah satu fitur yang ini juga gak kalah sakti. Ya, ini instant slow-mo. Jadi dari video ini kan saya rekamnya tuh normal ya, mode auto, yang mana saya rekamnya juga 30 fps. Ini bisa dibilang frame rate-nya kecil atau sedikit gitu. Tapi tinggal klik edit, terus kita atur speednya ke 1/4 atau 1/8. Ini tuh video yang tadinya normal, bisa langsung disulap jadi video slow motion, yang ini halus banget dan juga frame rate-nya juga jadi lebih tinggi. Asli sih ini magic banget gitu ya. Dan tadinya tuh saya mikir ini bakal eksklusif buat S24 series aja ya, karena ya tentu S24 series kan pakai mesin atau performa juga lebih gaspol. Tapi ternyata di S23 Ultra pun fiturnya juga tetap lancar dan hasilnya juga nggak kalah bagus. Good job Samsung. Jadi pas bisnis trip di Solo kemarin, saya ada pengalaman menarik nih sama Galaxy AI di Galaxy S23 Ultra ini. Waktu kelar kerjaan kan biasa lah, lapar gitu ya, pengen nyari kulineran yang khas di Solo kemarin lah. Jadi ya udah, pertama saya googling, saya cari daftar rekomendasi kulineran ya. Cuma ya dari hasil googling tadi itu yang ada malah bikin saya capek Pak. Karena harus membaca artikel yang banyak, belum lagi ada iklan-iklan pop-up yang ngeganggu. Nah, di browsernya Samsung yang sekarang itu kan udah ada fitur Galaxy AI-nya ya. Yang mana ini tuh lumayan menghemat waktu buat saya ngebaca daftar rekomendasi tadi. Ya, di sini ada fitur buat ngeringkes artikel dengan poin-poin yang lebih enak buat dibaca. Tapi ini perlu diaktifin dulu ya di pengaturan. Nah, di menu bantuan penelusuran ini, pastiin opsi ringkasnya udah nyala. Kalau udah, tinggal tap icon yang di tengah ini, terus klik ringkas. Nah, langsung deh, udah diringkas artikelnya dan dapat intisarinya kayak gini. Tapi seriusan sih, selain buat dokumentasi, bawa S23 Ultra buat kerjaan di luar kantor kayak gini tuh emang nyenengin banget ya. Karena ya layarnya gede, terus dipakai di luar ruangan juga masih jelas banget ya layarnya. Udah gitu ada S Pen juga ya, yang mana ini ngebantu saya buat coret-coret lah, alias bikin liputan selama acara di Solo kemarin. Dan yang menarik, sekarang di Samsung Galaxy ini juga ada Galaxy AI-nya. Yang mana dia tuh bisa benerin ejaan, sampai bisa bikin format yang proper ya, buat bikin notulensi yang bener-bener profesional. Ada yang tipe-tipe atau nggak merhatiin tanda baca, ini bisa langsung dibenerin sama AI-nya. Ya minimal pas nyetor laporan liputan ke pimpinan, udah lebih minim koreksi ya. Dan udah auto aman lah, bisa langsung diposting juga. Ya itu tadi fitur-fitur Galaxy AI di S23 Ultra yang bisa saya bilang plak ketiplek lah dengan Galaxy AI di S24 series. Gak ada yang dikurang-kurangin atau didiskon. Termasuk fitur buat nyesuaiin gaya bahasa pas lagi chatting nih. Mau pakai gaya kasual sampai formal, ini tinggal atur aja sesuai tipe orang yang lagi kita ajak ngobrol. Sampai fitur buat nerjemahin percakapan via interpreter dan juga bisa langsung di panggilan telepon. Di sini juga ada. Apalagi sekarang juga udah dukung bahasa Indonesia ya, yang kayaknya bakal lebih sering dipakai ketimbang pas awal-awal di S24 series yang ngangong banget lah ini, karena ya belum bisa ditandemin pakai bahasa Indonesia. Tapi ada sedikit catatan nih buat fitur live translate yang lewat panggilan telepon ya. Ini pengalaman Bro Hadi sendiri yang kemarin nyobain langsung, itu memang AI-nya masih berasa kurang matang, alias dia masih harus belajar banyak nih, apalagi buat misahin antara suara vokal kita dengan suara-suara yang ada di sekitar gitu. Jadi ya kalau sementara ini sih fitur live translate-nya tuh baru lancar kalau kondisinya tuh bener-bener sepi dan juga hening. Ya udah gitu aja sih menurut saya dan Arya, update-update apa aja yang penting dari Galaxy AI di Samsung S23 Ultra ini. Buat Anda yang selama ini lagi mikir pengen beli Samsung Galaxy S23 Ultra, menurut saya saat ini adalah saat yang paling tepat karena ya speknya masih bagus banget. Ini Samsung Galaxy S23 Ultra, harganya juga udah turun dan baru aja dapat update Samsung Galaxy AI. Tapi gimana nih kalau menurut pendapat Anda? Apakah dengan adanya update Galaxy AI di Samsung Galaxy S23 Ultra ini bikin Galaxy S24 jadi nggak spesial lagi? Atau justru Anda punya pendapat yang berbeda? Komentar di bawah ya, kita diskusi bareng di sana. Oke, itu tadi pendapat saya dan juga tadi ada Arya mengenai update Galaxy AI di Samsung Galaxy S23 Ultra. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya Hadi Gunawan. Di belakang kamera ada Tama. Kami undur diri. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Cheers!